perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan membahas terkait membaca nyaring dan peningkatan keterampilan membaca nyaring. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materi. Jadi, di sini kita akan membahas pengertian membaca nyaring, manfaat dan tujuan membaca nyaring, keterampilan dalam membaca nyaring, dan yang terakhir, peningkatan keterampilan dalam membaca nyaring. Oke, jadi pertama saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari membaca nyaring. Nah, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Krida Laksana dalam karya Di dan Zamzam, beliau berpendapat bahwasannya membaca merupakan keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi bicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras. Dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa pemahaman diam-diam adalah membaca dalam hati dan pengujaran keras adalah membaca nyaring. Dan di sini kita akan membahas tentang membaca nyaring, yang mana dapat kita simpulkan bahwasannya membaca nyaring merupakan proses kegiatan membaca dengan suara yang keras dan jelas, disertai dengan intonasi yang tepat, agar apa yang diucapkan dapat didengar dan dipahami oleh orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwasannya membaca dengan nyaring ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca, terutama bagi anak-anak dan orang dewasa yang ingin meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan dari membaca nyaring. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya apa yang kita lakukan pasti memiliki manfaat dan tujuannya tersendiri. Begitupun dengan membaca nyaring. Membaca nyaring ini bukan hanya semata-mata sesuatu kegiatan yang datar atau dalam kata lain tidak memiliki manfaat dan tujuan. Karena pada anak-anak, membaca nyaring ini memiliki manfaat yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak. Dan juga dalam dunia pendidikan, membaca nyaring ini dapat meningkatkan pemahaman siswa. Membaca nyaring juga meningkatkan retensi informasi, yang dimana maksudnya adalah dengan membaca nyaring dapat membantu seseorang agar lebih mudah dalam hal mengingat dan memahami informasi. Karena proses membaca dan mendengar adalah dua hal yang dapat memperkuat ingatan. Selanjutnya, membaca nyaring juga bermanfaat untuk memperbaiki intonasi dan pengucapan. Kayak misalnya, sudah banyak nih kita temui manusia asing yang masuk ke dalam negara kita. Bukan hanya di tempat tertentu saja, bahkan kayak di sekolah-sekolah atau bahkan lingkungan bermasyarakat, kita bertemu sama orang asing di dalamnya. Nah, cara pengucapan mereka dengan cara pengucapan kita ini berbeda. Nah, dengan membaca nyaring, kita dapat membantu mereka buat memperbaiki pengucapan kata dan juga intonasi dalam berbicara. Selanjutnya, membaca nyaring dapat meningkatkan keterampilan membaca dan juga membaca nyaring ini memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, yang dimana maksudnya adalah membaca nyaring dapat dilakukan untuk diskusi kelompok atau presentasi kelompok. Dengan membaca nyaring ini, seseorang dapat berbagi informasi dengan jelas dan sampai maknanya kepada audiens atau pendengar. Oke, karena tadi kita membahas manfaat, sekarang kita akan membahas tujuan. Membaca nyaring ini bertujuan untuk menghibur. Contohnya ketika kita melakukan drama atau membaca cerita, para pembaca pasti menggunakan suaranya untuk menghidupkan suasana. Dan tujuan membaca nyaring yang lainnya adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan juga menyampaikan makna dan emosi. Maksud dari menyampaikan makna dan emosi ini adalah dengan membaca nyaring dapat menggerakkan audiens dan pembaca. Baik, materi selanjutnya yaitu keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Membaca dibedakan menjadi dua hal, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan membaca dengan intonasi yang jelas dan menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk meningkatkan minat baca.
Membaca nyaring memiliki keterampilan tersendiri yang dituntut dalam membaca nyaring. Pada umumnya, keterampilan yang dituntut tersebut adalah menggunakan ucapan yang tepat, menggunakan frasa yang benar, menggunakan intonasi suara yang wajar, dengan posisi sikap yang baik, menguasai semua tanda baca, membaca dengan lantang dan jelas, ekspresif, penuh perasaan saat membaca, tidak terbata-bata, mengerti dan memahami bacaan yang akan dibaca, dapat mengetahui kecepatan dan kelambatan membaca tergantung bahan bacaan yang dibaca, tidak terus-menerus melihat teks, dan yang paling penting adalah percaya diri saat membaca. Namun, sangat amat disayangkan karena membaca nyaring sangatlah rendah, terutama di kalangan siswa pada sekolah dasar. Menurut Rahayu et al. 2016, membaca nyaring di sekolah dasar menuntut adanya keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai siswa. Yang pertama, yaitu meliputi keterampilan menggunakan ucapan yang tepat, memiliki sifat yang baik dan merawat buku dengan baik, menguasai tanda baca sederhana seperti titik, koma, dan tanda tanya. Yang kedua, meliputi keterampilan membaca dengan benar dan jelas, membaca dengan penuh ekspresi, dan tanpa terbata-bata. Yang ketiga, meliputi keterampilan membaca dengan penuh perasaan, mengerti dan memahami yang akan dibaca. Yang keempat, meliputi keterampilan memahami bacaan pada tingkat dasar kecepatan, mata, dan suara. Yang kelima, yaitu meliputi keterampilan membaca dengan beragam kecepatan, membaca nyaring sesuai bacaan, dan membaca terus-menerus dengan melihat pada teks bacaan. Yang keenam, yaitu keterampilan membaca nyaring dengan penuh percaya diri dengan menggunakan frase atau susunan kata yang benar. Dalam membaca nyaring, penglihatan dan ingatan harus aktif. Sedangkan, menurut Tarigan 1983, membaca nyaring adalah suatu tindakan atau kegiatan yang digunakan oleh guru, siswa, atau pembaca dalam kelompok untuk menangkap dan memahami informasi, pikiran, dan perasaan yang disampaikan oleh seorang penulis. Pembelajaran membaca nyaring melibatkan dua aspek, yaitu pembelajaran membaca dan pembelajaran membacakan. Pembelajaran membaca adalah ketika seseorang membaca untuk kepentingan sendiri dan mungkin juga untuk orang lain, seperti guru atau teman sekelas. Membaca bertanggung jawab atas pengucapan kata, intonasi kalimat, dan pemahaman isi teks. Di sisi lain, pembelajaran membacakan adalah ketika seseorang membaca dengan tujuan utama untuk orang lain. Dalam hal ini, membacakan lebih bertanggung jawab atas pengucapan yang tepat, intonasi, kejelasan, penekanan kata, serta aspek-aspek suara lainnya. Sementara, pendengar lebih fokus pada pemahaman isi teks yang dibacakan karena mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan membaca tersebut. Menurut Tarigan 2008, keterampilan yang diperlukan dalam membaca nyaring melibatkan berbagai aspek sebagai berikut. 1. Menggunakan ucapan yang sesuai, mengartikan bahwa mengucapkan kata-kata harus jelas dan benar. 2. Menggunakan frasa yang tepat, mengharuskan pemahaman terhadap struktur kalimat dan cara mengucapkan frasa dengan benar. 3. Menggunakan intonasi suara yang wajar, menekankan pentingnya menggunakan intonasi yang sesuai untuk menjelaskan makna. 4. Menjaga posisi tubuh yang baik, berarti menjaga sikap tubuh yang tepat saat membaca nyaring, sehingga pengaruhnya terhadap mengucapkan dan pemahaman lebih baik. 5. Penguasaan tanda-tanda baca, mengacu pada pemahaman dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam membaca. 6. Membaca dengan jelas dan terang, menunjukkan pentingnya mengucapkan yang mudah dipahami dan tidak kabur. 7. Membaca dengan ekspresi dan perasaan, menambahkan emosi dan nuansa yang sesuai dalam bacaan. 8. Membaca tanpa terbata-bata, menghindari gangguan atau hambatan dalam pengucapan. 9. Pemahaman dan pengertian yang baik terhadap teks yang dibaca, sehingga pembaca dapat mengartikan dan memahami isi teks. 10. Kecepatan membaca yang disesuaikan dengan jenis bahan bacaan yang dibaca. 11. Membaca tanpa harus terus-menerus melihat teks, menunjukkan pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang dibaca. 12. Membaca dengan kepercayaan diri, menunjukkan keyakinan bahwa pembaca mampu menyampaikan teks dengan baik. Dalam membaca nyaring, gak harus memahami proses komunikasi dua arah di mana lingkaran komunikasi belum lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran dan perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Media gambar juga dapat dijadikan pilihan dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring, khususnya pada pembelajaran bahasa.
Oleh karena itu, pentingnya bagi siswa untuk dilatih membaca nyaring agar dapat memperoleh informasi dalam sebuah bacaan serta memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya adalah peningkatan keterampilan dalam membaca nyaring. Mungkin ada banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca nyaring kita. Seperti yang bisa kita lakukan adalah dengan model Kaspersky Script dan juga dengan media visual Big Book, yang dimana kedua itu bisa meningkatkan keterampilan membaca nyaring kita, terutama pada anak yang masih sekolah dasar. Oke, kita akan membahas model yang pertama dulu, yaitu Kaspersky Script, yang dimana model ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan baca nyaring. Model ini adalah metode pembelajaran yang dimana siswa bekerja secara berpasangan atau bergantian untuk menyajikan ringkasan lisan dengan berbagai bagian dari materi yang mereka pelajari. Nah, setiap siswa akan dipasangkan dengan seorang temannya, di mana masing-masing akan memiliki peran sebagai komunikator dan sebagai komunikan. Model ini dapat mempengaruhi pencapaian keterampilan membaca nyaring kita atau membaca nyaring yang dilakukan para siswa tersebut. Yang kedua yaitu dengan media visual, yaitu Big Book. Yang dimana maksud dari Big Book ini adalah buku cerita dengan teks dan gambaran besar, sehingga memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan membaca secara bersama-sama dengan nyaring. Dan metode pengajaran media dengan Big Book ini memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu sebagai bahan literasi berupa kata, kalimat, frasa. Prinsip yang kedua yaitu membaca merupakan kemampuan memahami bahasa, bukan menghasilkan bahasa lisan. Untuk prinsip yang ketiga yaitu membaca adalah tentang pemahaman arti dari sebuah tulisan. Prinsip yang keempat, membaca tidak harus bersandar pada keterampilan menulis. Dan prinsip yang kelima, pengalaman membaca harus memberikan kesan atau pesankan. Nah, karena dengan para siswa senang, ini bisa meningkatkan keterampilan membaca siswa. Dan dengan adanya Big Book ini, bisa menjadi cara biar guru dan siswa dapat membaca secara bersama-sama dengan nyaring atau lantang.